Aduh, Bu Kofifa, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih, Bu, gebrakannya? Mulailah, Bu. Karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Belum ada kita jumpai pemimpin seperti beliau. Sekalipun orang yang paham agama, tuh bayangkan tuh. Oke teman-teman, kita akan ngomongin tentang gubernur ya. Kebetulan saya ini orang Jawa Timur kawan. Dan gubernur saya adalah Kang Deddy Mulyadi. Insyaallah. Aduh ya Allah ya Karim. Halo orang Jawa Timur ya. Ini kita akan ngomongin Jawa Barat. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita ini bukan orang Jawa Barat. Ya mungkin ada yang dari provinsi-provinsi lain. Sekarang ini lagi membicarakan tentang Jawa Barat. Karena memang Jawa Barat sekarang ini lagi banyak diperbincangkan ya terkait gubernurnya. Nah saya sebagai orang Jawa Timur sebetulnya pingin sih bercerita tentang bagaimana Jawa Timur ya, kemajuan-kemajuan yang terjadi di Jawa Timur. Dan saya akan membicarakan tentang gubernur saya, Kang Deddy Mulyadi. Ya Allah ya Karim. Mungkin banyak teman-teman yang mempunyai perasaan sama seperti saya. Bukan orang Jawa Barat, tetapi ingin pindah ke Jawa Barat. Allah ya Karim. Kenapa? Karena di Jawa Barat itu pemimpinnya sangat peduli sekali terhadap masyarakat, terhadap warganya. Coba kita lihat ya komitmen Kang Deddy Mulyadi ini setelah dilantik sebagai gubernur. Komitmennya luar biasa. Waduh, banyak komitmen-komitmen Kang Deddy Mulyadi itu. Yang sekarang ini menjadi gebrakan baru. Gebrakan yang mengejutkan untuk warga Jawa Barat. Dan itu semua mendapat sambutan luar biasa. Khususnya dari warga Jawa Barat. Lah mungkin ya orang-orang di provinsi-provinsi yang lain itu hanya lihat saja. Ya seperti saya ya hanya bisanya ngontenin saja. Karena kalau kita kembali kepada gubernur-gubernur kita ya. Ini kapan ini seperti Jawa Barat itu ya. Jujur saja. Kita ngiri dengan Jawa Barat. Ngiri dengan adanya pemimpin yang betul-betul langsung bekerja tanpa banyak teori. Kita akan sampaikan di video ini ya. Bagaimana perasaan orang-orang di kota lain ketika melihat sosok Kang Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat. Kemudian mereka membandingkan dengan pemimpinnya sendiri. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah dari sini kelihatan bahwa pemimpin yang bekerja dan pemimpin yang terlalu banyak teori. Saat gubernur itu sekarang berkomitmen untuk membersihkan premanisme, ormas-ormas dan juga LSM yang meresahkan. Kemudian Kang Deddy juga akan memperbaiki sistem pendidikan terutama tenaga guru. Kebijakan-kebijakan terkait guru ini diatur bagaimana sekiranya guru ini fokus untuk ngajar. Jangan dibebankan hal-hal lain yang berkaitan dengan uang terutama. Ini rata-rata kok yang terjadi di mana-mana itu ya. Itu rebutan untuk ngatur-ngatur keuangan. Dan yang paling menjadi respek luar biasa bagi masyarakat yaitu Kang Deddy Mulyadi tentang mengembalikan fungsi alam. Fungsi alam yang memang menjadi lahan bisnis yang mana hal itu akan merugikan. Karena berdampak musibah seperti adanya musibah banjir. Oke lah itu permasalahan Jawa Barat ya. Ekosistemnya seperti itu. Tetapi di kota-kota lain, mungkin di kota-kota lain tidak seperti Jawa Barat ya. Tetapi tentang pajak, jujur saja kita tahu transparansi tentang pajak itu kemana. Kemudian bagaimana kewajiban warga ini untuk membayar masyarakat. Dan apa yang memberatkan masyarakat dengan adanya pajak ini. Nah ternyata Kang Deddy Mulyadi sangat perhatian di situ. Luar biasa. Nah untuk kota-kota yang lain ini mana? Apakah hanya melongo lihat Kang Deddy Mulyadi memberikan kemudahan-kemudahan terhadap warganya dan kemudian juga bagaimana tentang kebersihan di kota itu.
Nah, semua menjadi komitmen Kang Deddy Mulyadi untuk mengembalikan semua itu. Tidak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi sampai juga perhatian terhadap orang yang membutuhkan perlindungan hukum, terutama masyarakat miskin yang lebih cenderung akan tertindas ketika bersentuhan dengan hukum. Aduh, Bu Khofifah, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih, Bu, gebrakannya? Mulailah, Bu. Pajak seperti apa, sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana, ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai. Yang saya sampaikan sinergi, kolaborasi. Kalau masing-masing kemudian bisa berkontribusi saling memberikan penguatan, rasanya apa yang jauh menjadi dekat, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, menguasai dengan masyarakat di desa. Bapak saya cariin rumah, ya, Pak keluarganya cariin rumah ya. Nanti hari besok, ini hari besok lah Pak, hari besok bangunan ini saya bongkar Pak. Nanti saya gunakan ini dikembalikan lagi fungsinya, ya, menjadi fungsi daerah pengairan. Saya nggak akan nyusahin Bapak. Bapak orang susah nggak akan saya usahain. Bapak cari rumah situ 21 ya. Nanti saya urusin Bapak ya. Ya, warganya setuju nggak? Setuju nggak? Tapi minta warga Bekasi jangan jorok ya. Buang sampah pada tempatnya. Buang mantan ke orang tuanya. Gubernur Jabar buat gebrakan baru. Deddy Mulyadi menghapus pajak yang belum dibayar hingga 2024 dan akan mempermudah pembayaran pajak tanpa harus menggunakan KTP atas nama kendaraan bermotor. Cuman pertanyaannya, saya orang Jawa Timur, kapan di Jawa Timur seperti ini? Jangankan orang nggak bisa bayar pajak, yang bisa bayar pajak aja dipersulit gitu loh. Harus pakai nama KTP atas nama. Kalau nggak bisa dibayar. Sering saya mengalami yang seperti itu. Cuman anehnya, kalau semisal kita pakai jasa calo, kenapa kok bisa? Nah, pertanyaannya di situ. Kenapa kalau semisal kita mau membayar sendiri, kalau tidak pakai KTP atas nama itu tidak bisa. Tapi kalau semisal pakai calo, itu kenapa kok bisa bayar? Sampurasun, warga Jawa Barat. Nah, ada info penting nih buat warga Jawa Barat semua. Ya, bagi teman-teman pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, ini ada hadiah lebaran buat warga Jawa Barat. Apa hadiah lebarannya? Yaitu pemutihan kendaraan, ya. Selain pemutihan kendaraan, ya, dan paling ditunggu adalah penghapusan. Ini Jawa Barat ya. Jawa Tengah kapan? Ya. Jawa Tengah kapan? Buat warga Jawa Barat. Gubernur baru mana nih gubernur baru nih? Ini programnya gubernur Jawa Barat nih ya. Ya. Jadi pajak kendaraan yang ke belakang yang belum dibayar itu semua dihapuskan, dihanguskan ya. Alias penghapusan pajak. Jadi teman-teman cukup bayar pajak yang berjalan pada saat tahun ini. Ya. Catat tanggalnya dari mulai tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 6 Juni 2020. Warga Jawa Barat yuk gaskeun, kata Pak Polisi juga tuh ya. Berbondong-bondong untuk taat pajak ya, mumpung lagi ada pemutihan ya. Ada pembebasan denda dan juga yang tunggakan ke belakang. Yuk buruan dibayar pajaknya ya. Salam tertib selalu. Gubernur Jawa Barat yang melarang pihak sekolah sejak dari PAUD-nya sampai ke tingkat SMA-nya, melarang mengadakan pungutan apapun namanya, termasuk beli buku dan seragam sekolah kepada calon siswa, calon murid. Dan itu diserahkan kepada muridnya. Mau beli baju di mana terserah, mau beli baju di pasar loak boleh, mau beli baju di mall silahkan, mau beli baju ke desainer terkenal yang harganya ratusan juta boleh.
tapi tidak dibebankan lagi kepada pihak sekolah. Sekolah untuk Jawa Barat mulai tahun ini tidak ada pemungutan biaya beli buku, tidak ada pungutan biaya baju seragam, apalagi uang-uang yang lain. Dan jikalau itu ada, akan diberikan tindakan yang tepat serta hukuman yang pas untuk mereka yang melanggar instruksi Gubernur Jawa Barat ini. Bayangkan kalau itu berlaku di Sumatera Barat. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya. Sehingga gelarnya saja Buya. Tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil. Sangat-sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Terlepas dari kekurangannya itu belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau itu selalu dijaga karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Belum ada kita jumpai pemimpin seperti beliau. Sekalipun orang yang paham agama, tuh bayangkan tuh. Sekarang yang jadi Sumatera Barat ini ngeganggu wargana. Ngeganggu nasaha. Ya aya ngeganggu mah Pak. Orang videona aya kok. Tahan ya wargana saha wargana. Wah, nggak ada damai. Lamun teu sanggup tinggalkan proyekna. Naon, urang ngabantuan pemerintah, ngabantuan warga kok ngajar da poe wargana. Mana orangna? Nggak ada damai-damai. Coba ke ayo. Kita ka dia gitu. Masa preman diantepkeun? Nggak ada damai proses. Banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi, kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan, walaupun sudah minta maaf. Tadi malam, Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan, kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. KDM sapu bersih premanisme di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, mengambil langkah tegas melawan premanisme. Dengan membentuk Satgas anti premanisme, Jabar siap bersih dari aksi intimidasi dan pemalakan liar. Satgas ini akan berisi anggota TNI, Polri, dan polisi militer. Mereka akan dilengkapi perlengkapan khusus dan nomor telepon darurat untuk laporan cepat dari masyarakat. KDM tidak main-main. Ia langsung berkoordinasi dengan Kapolres di seluruh Jabar. Hasilnya, banyak preman ditangkap dari Subang hingga Bekasi. Ormas-ormas yang meresahkan mulai ditindak tegas. Tidak hanya soal keamanan, premanisme juga merugikan ekonomi. Banyak investor takut masuk Jabar karena aksi preman. Dengan langkah ini, KDM memastikan Jawa Barat kembali menjadi tempat investasi yang aman dan nyaman. Apakah langkah KDM ini akan benar-benar membersihkan Jabar dari premanisme? Yuk, tulis pendapatmu di komentar. Gedung DPRD ini di perempatan masih banyak orang yang minta-minta, orang yang ngamen.
Saya sudah minta ke dinas sosial, siapkan alokasi, mereka bawa problemnya apa. Kalau memang kampungnya, anterin ke kampungnya, kemudian cari solusinya. Kalau nggak berubah-berubah manusianya, kita tegas saja. Tidak boleh lagi ada ngamen-ngamen di perempatan yang tidak jelas ngamennya. Ngamennya bukan berkesenian tapi hanya sekedar cari uang. Yang ngelap-ngelap kaca, bawa anak-anak kecil untuk minta-minta. Karena bagi saya, Kota Bandung adalah etalase dari peradaban Provinsi Jawa Barat. Saya tidak mau setelah hari raya ini tidak boleh lagi ada perempatan diisi oleh gelandangan, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus mampu menyelesaikannya secara tuntas. Ini komitmen saya. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, membuat gebrakan baru menjelang Lebaran 2025. Ia menghentikan sementara operasional delman dan becak selama puncak arus mudik. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Menteri Perhubungan dan Wakil Presiden Gibran. Mereka menilai langkah ini bisa mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pemudik. Sebagai kompensasi, Pemprov Jabar memberikan 3 juta rupiah kepada pemilik delman dan becak yang terdampak. Ini menunjukkan kepedulian terhadap pekerja transportasi tradisional. Dengan kebijakan ini, diharapkan arus mudik menjadi lebih lancar dan nyaman bagi semua. Apakah menurutmu